Pemirsa masih di perbincangan PPDB Jabar 2020, masih bersama Ibu Dewi Sartika sebagai Kadisdik Jabar dan juga Pak Yesa sebagai Ketua Panitia dari PPDB 2020 dan juga Ibu Dian sebagai Sekretaris. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu Dian mengenai detailnya nih Bu. Detailnya yang sekarang ini PPDB online dan tentunya masih banyak sekali pertanyaan bagaimana online ya, begitu ya Bu ya. Dan bagaimana juga peran sekolah SMP atau peran sekolah sebelumnya terhadap PPDB 2020? Terima kasih para pemirsa. Terkait dengan PPDB pada masa pandemi ini, tadi sebagaimana sudah dijelaskan, pendaftaran itu secara online ya. Tentu saja kami yang pertama akan menerapkan prinsip-prinsip PPDB ya. Yang pertama kan ada prinsip objektif. Juga ada prinsip transparan, ya, akuntabilitas, ya, akuntabel, kemudian juga berkeadilan. Nah, dalam hal prinsip objektif ini kemudian juga akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kita memang memerlukan data-data, ya, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya tadi disampaikan oleh Pak Yesa, pada PPDB sekarang ini ada masa yang disebut persiapan pendaftaran, ya, di mana kita tentu saja menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah pada jenjang sebelumnya, baik itu SMP ataupun MTS. Apa yang kita perlukan dari jenjang sebelumnya, yaitu data-data para siswa ya. Di antaranya adalah nilai raport. Karena pada PPDB sekarang tidak ada ujian nasional, sebagaimana di surat edaran Mendikbud, maka nilai raport itu menjadi salah satu dasar untuk pertimbangan seleksi di jalur prestasi akademik ya. Nah, disitulah kita memerlukan kerjasama yang erat karena supaya data-data yang diinput nanti untuk diupload itu adalah data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh khususnya oleh lembaga yang menerbitkan nilai-nilai tersebut begitu ya. Jadi itu tahapan pertama. Dalam hal input data harus dipenuhi dan perlu kerjasama semua pihak begitu. Kerjasamanya dari mulai SMP-nya sendiri, iya, kemudian betul. SMA atau SMK SLB sederajat Betul, begitu ya Bu ya. ya. Kemudian tahapan alur dan lain sebagainya yang harus disiapkan juga apa nih? Untuk kita tuh ada simulasinya dulu mungkin Bu. Iya baik. Kalau simulasi secara umum ya para calon peserta didik bisa melihat di website PPDB ada khusus link untuk simulasi ya. Barangkali dapat saya jelaskan. Pertama, apabila memang akan memilih jalur ya, saya jelaskan dulu ada jalur tadi sebagaimana disebutkan Ibu Kadis ya. Ada jalur afirmasi di tahap 1 ya. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Ada jalur prestasi, kalau di SMA ada prestasi nilai raport dan prestasi perlombaan ya. Kalau di SMK di tahap 1 sama ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, kemudian nilai raport unggulan atau kelas industri, dan prestasi perlombaan. Nah, apabila sudah diyakinkan oleh para peserta didik akan masuk atau memilih jalur apa, maka ada tadi persyaratan khusus ya, jika memilih jalur afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu ya, atau jalur perpindahan atau anak guru, jalur perlombaan. Nah, itu ada persyaratan khusus ya. Sedangkan persyaratan umumnya terdiri dari kartu keluarga, KTP, kartu tanda penduduk, akte lahir, kemudian nilai raport ya, surat tanggung jawab mutlak orang tua, itu persyaratan umum. Nah, tadi yang persyaratan khusus untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu berarti ada dokumen ya, dokumen yang menunjukkan peserta dalam program penanggulangan kemiskinan. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua itu ada surat tugas perpindahan. Untuk putra guru ada juga surat tugas dari kepala sekolahnya. Dan untuk jalur perlombaan ada piagam beserta foto atau video. Nah, itu yang namanya persyaratan khusus itu harus diinput pada masa persiapan tadi ya, sebelum pendaftaran. Nah, ketika sudah akan memasuki masa pendaftaran yang akan dimulai tanggal 8 Juni,
dokumen-dokumen tadi, baik itu persyaratan umum maupun persyaratan khusus, disiapkan untuk difotokopi, tidak perlu dilegalisir, disiapkan saja ya beserta aslinya. Kemudian ikuti tahapan pendaftaran ya dengan masuk ke website PPDB Disdik Prof Jabar. Masing-masing peserta didik sudah memiliki akun ya pada saat masa persiapan yang bisa diperoleh dari sekolah asal. Dengan akun ini peserta didik lalu login ke website PPDB ya. Jadi di sana dapat menginput kembali data diri sendiri ya dan data lainnya yang diperlukan ya. Sedangkan apabila data-data ada yang sudah diinput oleh sekolah asal seperti nilai rapot itu tidak perlu diinput lagi, otomatis sudah ada di aplikasi PPDB tersebut ya. Kemudian jangan lupa, nah pada saat sebelum disubmit, sebelum dikirim data yang diinputnya, diperiksa kembali, dicek kembali ya. Jangan sampai ada kesalahan. Karena kalau sudah disubmit ada kesalahan itu tidak bisa diperbaiki ya, makanya harus dicek lagi masing-masing datanya ya, ada beberapa data yang diisi. Kalau sudah yakin, sudah benar, baru submit dan setelah itu print out atau cek ya bukti pendaftaran. Jadi harus dekat printer juga ya biar sekaligus print out bukti pendaftarannya. Jadi Kurang jangan lebih lupa seperti ya itu. untuk mengakses ppdb.jabarprof.go.id, ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Dan bagaimana kita mengetahui kuota yang ada, Bu? Baik, para pemirsa sekalian, anak-anakku calon peserta didik ke jenjang SMA, SMK, SLB, ketika masuk ke website PPDB, di aplikasi itu akan ada fitur yang bertuliskan SMA atau SMK atau SLB. Kalau ingin mengetahui SMA, klik SMA. Nanti dipilih SMA mana. Di sana masing-masing ada profil sekolah. Termasuk juga bagaimana jalurnya, bagaimana kuotanya. Situ bisa dilihat, ada datanya. Data sudah lengkap dan Disdikmu sudah siap begitu ya, Bu ya. Lalu dokumen khusus dan dokumen umum ini dipersiapkan harus jauh-jauh hari, betul ya, Bu ya? Betul. Dan dokumen-dokumen yang sering rawan nih, Bu, yang harus disiapkan jauh-jauh hari. Apa saja, Bu? Ya, sebetulnya ini kita sudah sosialisasi jauh-jauh sebelumnya ya. Mudah-mudahan dengan yang intensnya sosialisasi ini sudah tersampaikan ke masyarakat ya. Jadi sekali lagi itu memang yang biasanya dokumen ini terselip di mana begitu ya. Di antaranya saya ulang lagi, untuk persyaratan umum ada kartu keluarga. Nah, untuk jalur zonasi kartu keluarga ini minimal sudah menetap di tempat domisil tersebut 1 tahun ya untuk jalur zonasi. Kemudian KTP orang tua ya, akte kelahiran sekali lagi tidak perlu dilegalisir ya. Kemudian bagi yang tidak mampu berarti ada dokumen ya berupa kartu, misalnya program penanggulangan kemiskinan yang dibuktikan dengan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter, kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan ya PKH, kemudian juga ada kartu sembako murah. Atau kalau tidak memiliki data, tidak memiliki dokumen, kami juga memiliki database ya. Dari Dinas Sosial kita memiliki yang namanya data terpadu kerawanan sosial atau DTKS. Kemudian dari para masyarakat yang terdampak COVID juga kita memiliki data dari Picobar ya. Jadi jangan khawatir, yang tidak memiliki kartu pun tidak usah berduyun-duyun mengurus SKTM ya. Karena tanpa kartu nanti tinggal klik masuk ke dalam kategori. Semakin detail pembicaraan kita mengenai PPDB 2020 Jawa Barat yang serba online. Sesaat lagi masih bersama kami.